Saya mau tanya lagi, sempurnanya sholat pakai apa? Sholawat aja. Banyakin, maka sholawat yang di akhir itu kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita. Jadi kalau sholat itu yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita, baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita shaghir. Allah maha besar, maka hadapkan dalam takbir itu Allahu Akbar, ya Allah diriku kecil bahkan tidak ada di hadapanmu. Allah nggak akan, ya Allah maklumilah. Allah mungkin perhatikan sesaatnya, sekali saja Allah melirik sholat kita, selama-lamanya sholat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan nabtaghi wajah Allah, mencari perhatian Allah. Sekali saja Allah melirik si hamba, selama-lamanya, seabad-abadnya, sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yadur Rahman. Nah, kita nggak usah terjemahkan secara harfiah. Yadun artinya tangan. Ya. Kalau ada kita gini belai-belain anak kecil, itu namanya apa? Sayang. Boleh kita maknai tangan Allah, sayang Allah. Allah selalu usapkan kepada kepala orang yang azan sampai dia selesai azan. Jadi kita kalau dikasyafkan Allah, itu yang muazin itu dibelai kepalanya. Makanya kalau orang tahu rahasia azan pada lomba-lomba azan, ya, kan akhwat nggak boleh azan, perempuan nggak boleh azan, ya kan? Tapi kalau kami dulu di pesantren, nggak ada yang mau azan, nggak banyak mau azan, semuanya udah soleh. Ya. Jadi datangnya pas udah komat, kiai udah keluar baru turun semua. Nggak ada yang mau azan. Akhirnya azan dia lagi. Ada yang azannya enak, ada yang azannya menggelegar. Ini nggak ada yang azan mau gimana? Ada orang azan, saya suka dengar azan, cuma yang itu telinga kita harus kita tutup karena corong toanya itu ke kamar saya. Ini kalau ruqyah beres langsung. Semua blisnya hilang, ya. Wakila al-murad biqaulihi ta'ala, yang dimaksud dengan kalam Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Ini dalil da'i, muazzin, muallim. Salah satu maknanya kata Imam Ghazali, al-muadzinun, orang-orang yang azan. Jadi kalau boleh dikalamkan, ya, siapakah yang lebih mulia daripada orang-orang yang azan? Kalau ada ikhtilaf ulama, ayyuma afdal, ayyuma a'la ratbatan, al-imam atau al-muazzin? Siapa yang lebih tinggi makamnya, imam atau muazzin? Siapa yang lebih tinggi makamnya? Ini ada ikhtilaf. Orang bisa jamaah ikut imam kepada siapa? Nah, maka ada satu mauqif berdasarkan ayat ini, ahsan wa a'la al-muazzin, kecuali imamnya Rasulullah. Kecuali, saya kasih istisnanya, kecuali imamnya Rasulullah SAW. Ya, muazzin kalau nggak ada imamnya jalan nggak dia? Karena imam ini jadi asbabnya muallim azan, maka muallim tetap lebih tinggi. Imam tetap lebih tinggi. Ya. Fa idza sami'ta al-adhan faqul mithla ma yaqul illa fil hayla'alatain. Jika engkau mendengar azan, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muazin kecuali hayya 'alas shalah. Hayya 'ala, ya. Fa innaka taqulu la haula wa la quwwata illa billah. Maka bacalah la haula wala quwwata illa billah. Wa fi qawli qad qamatis shalah, jawablah aqamaha Allah wa adamaha
ma damatis samawati wal ard. Ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi beberapa ulama kita memakainya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wassalatu qa'imati wa fi tasdhib, ya, ketika orang baca as-salatu khairum minan naum, ya, itu namanya taswib. Taswib pakai taswib. Bacaannya apa? Tadi pagi dengar nggak? Cuek aja antum, nggak ada ngamalin sunnah. Dengerin hayya 'alas shalah, jawabnya. Dengerin as-salatu khairum minan naum, jawabnya sadaqta wa bararta. Kamu benar, kamu berkah gitu. Bararta, kamu baik, berkah. Wa indal faragh, ketika selesai baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wal maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Itu yang diriwayat Imam Ahmad, juga ada di riwayat Imam Muslim sebagian. Ditambahkan di Muslim ada lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya. Jadi ada tambahan beberapa doa-doa azan, silakan diamalkan itu. Fadilatul maktubah, ya. Keutamaan sholat wajib. As-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtanabal kabair. Salat itu semua menjadi kafarah, penebus antara salat dan salat yang lain. Kecuali kita dosa besar, mesti taubat. Tidak ada dosa besar, mesti. Dan dosa paling besar itu syirik. Tobatnya ulang syahadat, lalu tinggalkan syiriknya. Makanya kita menegur orang-orang yang mengatakan syirik tawasul. Kalau tawasul itu syirik, tentu Nabi sudah haramkan semenjak beliau hidup. Itu nggak ada. Dan Nabi tidak mengkhususkan orang mati dan orang hidup, ya? Oleh karena itu, pengharaman tawasul dan mengatakannya sebagai syirik itu adalah zulm, kezaliman kepada umat Islam, ya. Karena yang bertawasul itu bukan siapa-siapa. Yang bertawasul sahabat Nabi, tabi'in sampai zaman ini. Itu sudah miliaran orang, ya. Maka kita menghimbau teman-teman yang bergerak di dunia dakwah pendidikan, coba cek lagi deh kitab akidah antum, ya, yang mengatakan tawasul syirik akbar. Udahlah, revisi kurikulumnya. Kan kitab itu nggak suci, yang suci cuma kalam Allah. Nggak apa-apa tuh diganti, nggak ada masalah, ganti aja. Alhamdulillah, Amifalah sudah revisi, ya, di bawah-bawah sudah. Haji, ini kabar gembira, pesantren Syekh Abdul Wahid di Bau-Bau, kawan kita Dr. Fala sudah merevisi kitab akidahnya dan dijadikan yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik, ya. Qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul atama wa subha la yastati'un. Perbedaan antara kita dan orang munafik adalah hadir atau sholat isya dan sholat subuh, yang mana mereka tidak sanggup datang, ya. Saya kalau nggak ada tamu, biasanya nggak ada guru-guru, nggak ada teman-teman ikhwah di sini, saya baru ke masjid biasanya kalau subuh, ya. Tapi kalau ada, kita buat di sini. Karena kita punya wirid yang beda dengan wirid di masjid. Habis sholat kita baca sendiri. Wa qala as-salatu imanuddin wa man tarakaha faqad hadamat din. Nah, ini riwayat tidak sampai derajat sahih juga, ya, tapi maknanya sahih. Salat itu tiang agama, siapa yang meninggalkannya sungguh telah menghancurkan agama. Wa yurwa anna awwala ma yunzar fi yaumil qiyamah min 'amal al-'abdi as-shalah. Ini riwayat bil makna. Yang pertama diperhatikan di akhir kiamat adalah salat.
fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali. Jika sholatnya oke, maka semuanya oke, walaupun nggak sempurna. Wa in wujidat naqisa ruddat alaihi wasairu amali. Jika tidak sempurna, maka semuanya ditolak. Saya mau tanya lagi, sempurnanya sholat pakai apa? Sholat. Banyakin, maka sholawat yang di akhir itu kalau bisa dijadikan itu paling khusyuk. Semoga Allah SWT kemudian terima kekurangan kita, ya. Ini ngaji fikih, ya, nggak ngaji yang kata tadi antum mabuk-mabuk semua, ya. Yang bilang kok jadi hambar, udah keluar aja, ya. Emang ngajinya dihambar-hambarin, ya. Ngaji itu jangan suka-suka kita. Kalau Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih hambar, itu kan nikmat dari Allah juga, ya. Jadi jangan kemudian kok hambar sih, jangan gitu. Ngaji di mana aja, ilmu udah ambil. Mau ustadz ini, syekh ini, ustadz ini. Kalau jadi ribat, ya, nggak mesti kita hadir kan, ya. Nggak mesti dibanding-bandingkan. Kapan pengajian seseorang jadi hambar? Kalau kita bandingkan dengan yang lain. Jadi kita itu kalau ngaji, udah ngaji dia aja di depan sudah. Jangan kemudian bayang-bayangkan yang lain. Nanti banding-bandingin jadi juri. Kalau udah jadi juri, kita aja yang jadi guru, ya. Nih, banyak laporan-laporan nih, ya, yang banding-bandingin. Udahlah cukup, ya. Kalau diribat siapapun yang ngajar, udah yang di depan itu udah nikmati ilmu yang Allah turunkan kepadanya, karena rahmat Allah itu luas. Ilmu itu bagian dari rahmat dan Allah turunkan lewat siapa aja yang mau membuka qalbunya, ya. Fadilatu itmamil arkan. Jam berapa? Jam 5:03. Lama amat ya, setengah 6 ya. Masalah salatil maktubah kemasalil mizan, man awfa ustufia, ya. Perumpamaan sholat wajib itu seperti timbangan. Siapa yang menyempurnakannya tepat waktu, rukun syaratnya, maka dia akan disempurnakan walaupun dia tidak khusyuk. Itulah sebabnya kenapa sholat berjamaah itu dianjurkan, karena khusyuk nggak khusyuk dapat 27 derajat. Itu, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam rajulain min ummati, ya, yang tadi itu hadis riwayat Imam Darimi, ya. Yang berikut ini, inna rajulain min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'iha wa sujudihima wahidun wa inna ma baina salawatiha ma baina as-sama'i wal ardi wa asyara ila khusyu'. Betul. Nah, ini ada satu riwayat, cuma ini tidak sampai derajat sahih, ya. Ada dua orang sholatnya sama, rukunya sama, tapi bedanya langit bumi. Apa yang beda? Qalbunya menghadap Allah atau tidak, ya. Cuma ini secara riwayat hadis tidak sampai derajat sahih, bahkan dhaif pun nggak nyampe, ya. Jadi ini diperdebatkan riwayatnya. Wa qala alaihi salam aswa'un nas sariqatan man saraqa min salatih. Pencuri itu buruk kan? Orang yang nyuri buruk kan? Pencopet tercela kan? Setercela-cela makhluk, seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri lagi sholat. Maksudnya apa? Melirik-melirik yang nggak perlu dilirik dalam sholat, memikirkan yang nggak perlu dipikirkan di dalam sholat. Yakin nggak Allah itu lihat? Yakin? Beneran? Yakin aja dulu, ntar rasanya nanti. Jadi kalau sholat itu, yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita, baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita shagir. Allah maha besar, maka hadapkan dalam takbir itu Allahu Akbar, ya Allah, diriku kecil, bahkan tidak ada di hadapanmu, yang ada hanya Engkau. Baru Allahu. Kalau rasa tiada muncul,
lafaz kita baca Allahu Akbar, tapi makna yang muncul ana akbar, kata Allah. Akulah yang besar itu wahai hambaku. Zahirnya kita baca Allahu Akbar, tapi yang terasa apa? Seakan-akan dia berkalam, ana akbar. Di situ sahlah waris Nabi Musa, waris para nabi. Ketika seorang Nabi Musa mendapatkan kalam dari Allah, wahai Musa, ana rabbuk, innani ana Allah. Sungguh akulah Allah itu. Ana rabbuk, akulah Rabb penciptamu itu. Jadi kalau rasa ini muncul, itu baru disebut awal yang khusyuk. Kalau udah benar dia awal sampai akhir itu enak aja, ringan aja insya Allah. Ya. Cuma sayangnya memang khusyuk itu adalah yang pertama dicabut oleh Allah sebelum huru-hara akhir zaman. Maka orang membawa dunia di dalam sholatnya, tapi tidak membawa sholat di dalam dunianya. Nggak ada gitu ya. Ya. Makanya kita sering ngomong, aku udah doa, aku udah minta, udah sholat, tapi kok banyak ujian juga. Itu kata-kata orang-orang yang ngumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengumpat ini berbahaya ini, ya. Allah kok diumpat-umpat, dia yang salah, Allah yang disalahin. Salatul jama'ati ta'dilu salatul fadhi bisab'in wa 20 darajah. Ini yang saya suka dari baca Ihya, itu banyak riwayat, mulai yang sahih sampai yang tidak sahih, tapi lebih banyak yang sahih dan hasannya. Keutamaan salat jamaah itu, biasanya kita dengar hadis ini kan ada di Imam Bukhari Muslim, tapi ini versi Muslim. Salat jamaah ta'dilu, setara dengan salat sendiri 27 derajat, khusyuk dan ataupun tidak khusyuk. Satu aja ada orang khusyuk di masjid itu, kita semua ke bawah. Walaupun kita enggak. Nah, ini rahasia sholat jamaah, ya. Dan selama sholat itu Allah nggak akan, ya Allah maklumilah. Allah mungkin perhatikan sesaat saja. Sekali saja Allah melirik sholat kita, selama-lamanya sholat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan nabtaghi wajah Allah, mencari perhatian Allah. Sekali saja Allah melirik si hamba, selama-lamanya, seabad-abadnya, sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Karena Allah itu qadim. Sekali si hamba diajak bicara, dihitung selama-lamanya dia bicara kepada Allah. Ya. Nah, itu yang sedang Allah sembunyi-sembunyiin, ya. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, man sami'a al-munadiya wa lam yujib lam yarid khairan wa lam yurad bih. Orang yang dengar azan tapi dia nggak jawab Allahu Akbar, kita nggak jawab Allahu Akbar. Dan nikmatnya negeri ini, jadi kiri, kanan, depan, belakang azan semua, bener ya? Nggak ada negeri di dunia, cuma Indonesia, alhamdulillah. Gang ke gang sudah ada yang azan. Ini nikmatnya bukan main. Maka negeri yang paling subur lafaz Allahnya itu negeri ini. Semoga kebangkitan membela nama Allah itu ada di sini, ada di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk yang mengambil bagian di sana. Ya, amin. Jangan nggak masuk. Orang yang nggak jawab muazzin, lam yarud khairan walam yurad. Ya, dia tidak menolak kebaikan tapi juga tidak didatangkan kepadanya. Hadis berikut, man shalla arba'ina, itu hadis Abu Daud, ya. Man shalla arba'ina yawman salatal jamaah la yafutu fiha takbiratul ihram kataba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nar, ya. Ini riwayat Ibnu Abi Hatim, tapi yang semakna dengan itu ada di riwayat Imam At-Tirmizi.
Siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, kalau di yang Imam Muslim, Imam Tirmizi itu sholatul fajar. Siapa yang sholat fajar 40 pagi berturut-turut berjamaah, ya, berjamaah 40 pagi, Allah akan zahirkan cahaya dari kolbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Nah ini kalau mau jadi da'i ilallah yang kata-katanya Allah beratkan, kalam-kalamnya Allah maniskan di sisinya, dan aura dirinya Allah harumkan, lakukan amalan ini. Nggak sanggup 5 waktu, minimal subuh. Jadi kenapa mohon maaf da'i hambar? Karena dia nggak ngamalin khalwat arba'in. Jadi khalwat arba'in bid'ah atau sunnah? Bid'ah apa sunnah? Alhamdulillah Buya Aldomi udah ikut tuh ya. Berapa kali Buya? 40 harinya sekali. Selebihnya 10 ya. Kami Farah juga udah ya. 40 hari berarti 30 hari. 40 hari ya. Alhamdulillah. Nanti nih bulan puasa ini kan Buya-buya beliau tadi, beliau buka khalwat iktikaf 40 hari. Dimulai, ada yang mulainya 10 hari sebelum puasa, ada yang mulainya pas puasa tambah 10 hari setelah puasa. Ya. 40 hari ya. Nurnya akan tumpah ruah sampai kita aja bingung, loh kok bisa muncul kalam ini? Kok bisa hikmah ini muncul? Bukan kita yang buat, kan kita dibuatkan. Kalamnya dialirkan, bukan kita yang ngalir-ngalirin. Maka tidak ada di situ tasannu, nggak ada dibuat-buat. Itulah kenapa guru-guru dulu itu nggak pernah niru-niru gaya ceramah orang. Lihat aja Buya Asfi, Buya Domi kan gaya-gaya dia sendiri aja, ya sendiri aja, nggak ada niru-niru, nggak niru siapa kan, gaya-gaya sendiri aja. Itu yang diterbitkan Allah dalam kalbunya. Yang diterbitkan Allah ke dalam kalbu orang lain ya lain lagi. Kita nggak akan tiru-tiru itu, kita nggak perlu meniru itu. Karena setiap rahmat pada orang ini berbeda-beda. Allah Maha Kaya. Kita nggak perlu mengimitasi gaya orang. Tapi kalau mau silakan, boleh-boleh aja. Ya dulu zaman-zaman Zainuddin MZ orang pada ditiru, silakan Zainnya. Khair lah, maafin muskilah. Karena meniru orang soleh juga baik. Fadilatis sujud, keutamaan sujud. Nah setelah dengar ini semangat ke sholat jamaah. Iya benar nih. Ini kadang-kadang anak pesantren malah paling malas sholat jamaah. Ya. Ampun. Ya. Karena tahu hukumnya, di situ dia tertipu. Rasulullah, sahabat dulu sholat jamaah, sahabat nanya nggak Rasulullah ini wajib apa sunat? Nanya nggak? Enggak. Nabi kalau beramal, sahabat ikut nggak? Nggak perlu nanya ini wajib atau sunat. Bahkan Nabi itu menghentikan amalan sunatnya karena khawatir dikira wajib. Itu. Coba, ini yang disebut thariqatus sahabah. Thariqatus sahabah. Ini muskilah juga nih, masalah juga. Rajin sholat jamaahnya cuma pas suluk, pas itikaf. Di luar itikaf nggak mau sholat jamaah. Ini masalah. Kalau nggak sempat sholat jamaah di masjid, ini minimal di rumah, minimal di zawiyah. Kalau zawiyah kan hitungnya surau. Saya bawa ini, saya hitung di hari-hari ngaji ya kayak surau. Dari biasa tempat nerima tamu, di hari apa tempat makan-makan bareng, ya serbaguna. Kayak tadi kan nikmat tuh sholatnya. Khusyuk nggak khusyuk, yang penting sholat. Kita nggak nyembah Tuhan bernama khusyuk, ya. Kita nyembah yang ngasih khusyuk. Qala alaihi salatu wassalam, fadilatus sujud ma taqarraba al-'abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdala min sujudin khafi. Ini semaknanya dituliskan oleh Imam Iraqi, tapi saya tidak menemukan riwayat seperti ini ya. Cuma beliau nukil ini. Tidak adalah
cara si hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi sujud yang tersembunyi. Sujud yang khafi. Sujud yang khafi itu bisa gantikan sujud di dalam kolbunya, atau dia beramal di dalam dirinya, atau beramal sendiri tidak dilihat oleh orang lain, ya. Waruya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah yaj'alani min ahli syafa'atik wa yarzuqani murafataka fil jannah." Ini yang rajulan namanya Abdullah bin Umar. Siapa orangnya? Abdullah bin Umar. Jadi ada orang datang ke Nabi. Coba, ini kelas sahabat datang ke Nabi yang diminta apa? Nggak minta rezeki, ya, nggak minta duit, nggak minta kerjaan, nggak minta isi perut, nggak. Kecuali ada orang datang ke istri Nabi mengadukan anaknya belum makan, ya ada. Ya, ini sahabat-sahabat yang ring-ring satu. Permintaannya apa? Coba lihat permintaannya, nggak ada menanggung. Udu Allah, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang berhak dapat syafaat. Satu. Yang kedua, ayarzuqani murafataka fil jannah. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya menjadikan aku orang yang dapat menemanimu nanti di surga, membersamaimu di surga. Kalau bersama Rasulullah di surga, surganya tertinggi atau terendah? Ini mintanya kata tanggung. Syafaat ketika di dunia, mau mati di alam barzakh, di padang mahsyar, hisab, mizan, siratul mustaqim. Itu syafaat. Jadi syafaat itu nggak hanya di akhirat. Di dunia, di sakaratul maut, ini yang paling penting. Yang paling penting sakaratul maut. Kalau nggak dikasih syafaat Rasulullah, sul khotimah kita, ya, sul khotimah pasti. Nggak ada syafaat Nabi sul khotimah. Maka hanya sholawatlah yang bisa membuat orang sempurna la ilaha illallahnya. Baru dia bisa sul khotimah. Ya. Apa jawaban Nabi? A'inni bi kasratis sujud. Bantulah aku wahai Abdullah bin Umar dengan banyak-banyak sujud. Dalam ilmu huruf, orang kalau sujud, maka dia kembali seperti di dalam janin ibunya. Seperti huruf mim, ha, mim, dal. Jadi secara zahirnya dia kembali ke fitrahnya, yaitu Muhammad. Ya, fitrahnya. Secara batinnya dia ngikut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana tuh. Jadi kalam-kalam Nabi ini betul-betul ada rahasia-rahasia di situ. Tapi Abdullah bin Umar enak banget ya mintanya begitu. Sekarang kita masih boleh nggak minta begitu? Masih boleh. Tapi caranya satu, banyakin sujud. Minimal malam nanti jangan ketinggalan sholat witir. Sholat witir dong. Ya. Kalau di Abu Daud tuh seingat saya ada lafaz, bukan bagian dari kami orang yang gak witir. Maka kita punya kaidah thoriqah ribat. Ya. Apa thoriqah ribat? Ngaji ada 7 kan? Nah itu tuh. Salah satunya sholat witir. Ya. Satunya sholat witir. Jadi belum sah jadi salik di ribat, belum sah jadi murid kalau belum witir. Nggak hanya cukup talqin gampang, ya, zikir mah gampang. Istiqomah witir walaupun 1 rakaat, walaupun di atas kendaraan, walaupun ketiduran di qadha, ya. Ini mulai dimulazamahkan terus. Innallaha witrun, Allah itu witir, suka sama orang yang witir. Mau disukai Allah, ini cara cepat untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sholat wajib kita nggak dilirik Allah, siapa tahu yang dilirik sholat witir, beres gitu, ya.
Sholat sekali jadi lirik, di semua sholat kita diterima. Sekali aja sholat kita dilirik, semua sholat diterima. Nah, kita nggak tahu nih sholat witir yang mana. Soalnya sih 5 waktu itu antum ngerjainnya malas-malasan, ya. Mau zuhur ya Allah capek kerja. Asar ya Allah capek pulang kerja. Maghrib ya Allah baru nyampe langsung di jalan. Isya ya Allah, ya semuanya ya Allah. Bangun tidur subuh ya Allah masih ngantuk. Gimana Allah mau terima? Ya. Mohon maaf nih, punya anak yang udah punya anak. Terus kita bilang, "Dek, ambilin itu." Main handphone aja. "Dek, Bang, gitu aja. Kita nggak disahut sama dia. Kesel nggak gitu? Bisa buku melayang, bisa piring terbang, bukan UFO. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ini perlu mencari perhatian Allah, karena Allahnya satu-satunya yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh dicari perhatiannya cuma Allah. Tapi Allah meletakkan perhatian itu pada kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka carilah perhatian itu di dalam mengikuti Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah yang paling penting salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Nah, kalau ini ada di riwayat Muslim, kata Nabi malah, aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi ta'ala idza sajada fa aktsiru du'a 'inda dzalik. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah orang-orang yang ketika dia sujud. Ini kata ada syaratnya, idza sajada, jika dia sujud. Hanya jika dia sujud. Kapan orang yang hasad bermasalah? Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita nggak berlindung dari orang hasad, tapi kita berlindung dari hasadnya ketika hasadnya kambuh. Min syarri hasidin, bukan dari persamnya saja, tapi dari persamnya saat dia hasad. Nah, kapan orang ini dekat kepada Allah? Di saat dia sujud kepada Allah. Kenapa? Secara zahir kepalanya, badannya sudah seperti huruf Nabi Muhammad SAW. Secara batinnya itulah hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang sedekat-dekatnya. Jadi kita tiru zahirnya, hurufnya, geraknya. Itulah sedekat-dekatnya orang kepada Allah SWT. Ya. Fa Muhammadun babullah, maka Sayyidina Muhammad adalah bab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam biro? 17 lama ya. 17-16. 5 menit lagi deh ya. Yang cukup 5 menit. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata li dzikri. Apa tujuan salat? Li dzikri. Untuk mengingatku, bukan untuk sehat, bukan untuk qada'ul hajat. Kalau qada'ul hajat itu ada namanya salat qada'ul hajah. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum, jika kamu ada masalah, salat 2 rakaat ngadu, baru doa. Salat itu jadi wasilah kepada Allah, mengadukan masalah kita. Salat itu dulu. Kenapa? Kalau orang ingat Allah, tenang nggak dia? Kalau dia ada masalah, terus dia sholat, tenang nggak dia? Kalau dia tenang, dia doa, kebuka nggak pikirannya? Itu maksudnya. Maka wasilah sholat ini luar biasa. Apa aja masalah beres. Ya cukup sholat, ingat Allah, masalah selesai. Karena Allah maha besar, berarti selain Allah maha kecil. Jadi kita kalau udah sholat, kecil aja semua, nggak ada lagi masalah. Jadi sholat kita nggak perlu kita kemudian alamatkan untuk hal yang aneh-aneh. Sholat hanya lidzikri, untuk mengingat aku, nggak lebih. Ya, dulu kalau kita belajar silat tuh ya, Bang Do ya,
kamu wajib sholat. Nah ini cara dakwah orang dulu supaya anak-anak muda mau sholat. Akhirnya niat sholatnya supaya sakti, lumayan. Lama-lama kan kalau dididik, dia kemudian paham. Kadang-kadang sholat sakti, kadang-kadang sholat gak sakti. Dia paham, oh berarti sholat bukan untuk kesaktian. Ini cara guru aja. Ya. Oke. Aqimis salat. Dan kalamnya bukan sholli. Kalimatnya aqimis salat. Aqim itu bahasa Arab artinya berusahalah kamu menegakkan, mendirikan, menyempurnakan sholat. Bukan sholatlah kamu, merasa sholatlah kamu, tidak. Tapi yang diajarkan, berusahalah kamu untuk sholat. Jadi sholat itu usaha. Iqam wa tawadu'. Innamas salatu tamassuk wa tawadu' wa tadarru'. Gitu ya, saya cetak gak? Tamaskun ya. Inna salata tamaskun wa tawadu' wa tadarru' wa tanas wa tanaddum wa taqannu' li rabbik ya. Sepertinya ini riwayat bil makna ini ya. Mungkin Imam Baihaqi menyebutkan bil makna. Fayaqulu Allahumma falam yaf'al fahiya khidaj. Siapa yang tidak melakukan sholat itu dengan tamaskun, itu menjaga ketenangan, tawadu, rendah. Jadi kalau sholat terus merasa sholatnya paling benar, tawadu nggak? Ya, sholatnya karena sarungnya ada sarung BHS gitu ya. Atau celananya agak di atas sedikit, ini lebih nyunah dari samping sarung BHS tapi nutupin mata kaki, neraka. Saya sudah ada perasaan sholatnya lebih diterima dari Allah. Nah, ini berbahaya. Tadarru, merendah diri ya. Terus orang yang nggak begitu sholatnya disebut khidaj. Khidaj artinya naqis, kurang ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza shallaita salatan fasalli salatan muwadda'. Nah, ada juga lafaz di Quran hadis tapi pakai idhofah ya. Jika engkau salat maka salli, bukan aqim, karena di belakang sudah ada keterangan. Lakukanlah salat itu seakan-akan engkau salat terakhir kali. Kita kalau tahu bakal mau mati setelah ini, sholatnya paling khusyuk nggak sekarang? Kalau tahu nih, habis ini mau pisah, dipos-posin nggak ketemunya? Kira-kira seperti itu, ya. Itu disebut sholatan muwaddi', sholat orang yang akan berpisah, sholat orang yang akan berpisah. Kenapa seorang ibu atau ayah atau saudara atau teman atau kekasih menangisi kekasihnya, keluarganya yang hendak berpisah dengannya? Baik pisah badan, pisah jarak, pisah raga, ada yang pisah nyawa. Nangis kan? Pasti nangis. Kok bisa nangis? Dan dia kemudian ketika memeluk, dia benar-benar erat memeluknya. Nah, itu yang disebut tamaskun, tawadu', tadarru, dan sampai akhir ya. Muwaddi' juga berarti meninggalkan hawa nafsu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang sholatnya tidak membuahkan hasil, yaitu melarangnya dari yang keji dan mungkar, maka tidak menambah kecuali kejauhan. Hadis ini jangan dipahami, wah saya masih maksiat, udahlah daripada sholat tambah jauh, mending gak sholat. Nah itu dia kena tablis iblis. Bukan begitu cara memahaminya. Orang yang sholat tapi sholatnya
belum dalam pengertian aqimis sholat. Fahsya yang paling bahaya fahsya lisan. Kalau fahsya orang melakukan urusan pribadinya dengan pasangannya, itu urusan dia. Tapi yang paling bahaya ini lisan ini, dan kemungkaran qalbu ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, ya. Sholat tapi menghina orang, sholat tapi merendahkan orang, sholat tuh ngomentari orang tiap hari. Itu orang yang nggak berhenti, sholatnya tidak menghentikan dia dari fahsya wal munkar. Kayaknya lagi sholat tuh mikirin mau debat siapa lagi hari ini, ya. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka sholatnya akan membuat dia tambah jauh. Maksudnya apa? Dia akan merasa suci dengan sholatnya, tapi dia justru tambah jauh dari Allah SWT. Wa alam anna salata munajatun fa kaifa tumkin, ya, tumakkinu ma'al ghaflah. Salat itu pada hakikatnya adalah munajat. Apa arti munajat? Berbisik-bisik antara kekasih dengan kekasihnya. Kalau kita lagi, mohon maaf, komunikasi sama kekasih jarak jauh nih, kira-kira gimana? Mesra-mesra nggak? Nah, ada wami belum paham. Jauh, ntar dulu, antum pacar pertamanya kitab, ya. Pacar keduanya ngaji, pacar ketiganya zikir, yang keempatnya kuliah, yang kelimanya skripsi, baru habis itu, ya. Lama amat, ya. Baik. Nggak usah deh, ini itu tadi bab jamal, bab kekasih cinta. Kita dicuekin sama kekasih kita, kesel gak? Ada orang dalam jamalnya Jalal, ditelepon nggak angkat, marah. Ada yang begitu? Wah, ada. Mana aja kamu? Dalam jamalnya, dalam cintanya yang sendu-sendu itu, tiba-tiba menjadi kenceng. Ya, nggak perhatian, ya, itu ilmunya Bang Do itu, ya, ya tuh. Iya lagi. Iya lagi. Apabila kita dengan makhluk begitu, ada janjinya sama kekasih, lagi awal-awal nih, sebelum jamnya udah dateng kan? Udah dateng. Cuma kalau udah nikah lain cerita. Tar gitu kan. Tapi kalau awal-awal seneng, sebelum jamnya datang kita sudah datang duluan. Adakah orang yang seperti itu ketika jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ini beratnya kita, ya. Qala alaihi salatu wassalam, la yanzurullahu ila salatin. Allah tidak melirik salat. Lam yahdur rajul fiha biqalbihi ma'a badanihi. Ini bukan hadis, ya. Dicoret aja wa qala alaihi salatu wassalam. Allah tidak memandang kepada salat orang yang di kolbunya nggak ada nama Allah. Ya, jadi kalau sholat hadirkan nama Allah dalam kolbu, karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan punya nama tidak pernah terpisah. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku dan dengan sebutan namaku itu tidak pernah berpisah. Sebut aku membersamai. Gitu, ya. Wa kana Ibrahim alaihi salam idza qama li shalah sami'a wajib qalbihi mailain. Ini ada riwayat nih Israiliyat. Nabi Ibrahim kalau sholat itu deg-degan, wajib itu deg-degan, kolbunya itu terdengar sampai 2 mil. Itu yang dengar pakai kolbu. Orang 2 mil sono tahu, wah ini kolbunya siapa? Kenapa bisa begitu?
Karena ilmunya kekasih Allah itu harum. Yashummuha ahluha, dapat dicium keharumannya oleh ahlinya. Maka seorang kekasih Allah ini mau gimana aja ngumpet nggak akan bisa sembunyi. Pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu karena bacaan dia, zikir dia, nafasnya dia itu harum tercium oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat kiai punya pesantren di pelosok, ada aja muridnya dari mana? Pelosok Jawa, santrinya dari Sulawesi, dari Ambon, saya bingung. Ya. Pelosok Sumatera, santrinya dari Malaysia. Bingung kita kok bisa. Nah itulah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu muqaddimah hadis-hadis daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Semoga ini memotivasi kita untuk lebih serius mencari perhatian Allah di dalam sholat. Ya. Nas'alullah yataqabbal salawatina wa sujudana wa ruku'ana wa nas'alullah ayanzura birahmatihi ila salatina laulahu ma sallayna wa laulahu ma sajadna wa laulahu ma raka'na. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil muqimin sayyidis sajidin sayyidil raqiin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.